Halo, selamat malam. Sampai jumpa lagi sampai jumpa. Selamat baku dapa. Ya. Sebelum kita istirahat malam hari ini, terlebih ya untuk orang-orang muda, baiknya kita simak program live kami malam hari ini yang akan mengupas tuntas tentang cintaku bertepuk sebelah tangan. Haleluya. Bagaimana orang tua masih bisa nonton? Bisa. Untuk apa? Untuk memberitahu ke anak-anak kita bahwa untuk memberitahu anak-anak kita ya, supaya kalau mereka tidak membaca buku, mereka tidak mendengar seminar, orang tua lah yang akan memberitahu kepada anak-anak ya tentang masalah love. Mungkin ada yang bertanya, kenapa saya pilih cintaku bertepuk sebelah tangan? Nah, tentunya ada alasan ya. Alasan kenapa saya harus kemukakan materi ini, dan tujuan dari pemaparan materi cintaku bertepuk sebelah tangan ya ini supaya cowok-cowok atau cewek-cewek dalam bergaul atau dalam hal jatuh cinta, kita perlu ada tips-tips, kita perlu punya strategi, kita perlu punya pengetahuan ketika kita itu masuk dalam areal pergaulan. Nah, cintaku bertepuk di sebelah tangan artinya terciptanya ketidakseimbangan love ya. Jadi ketidakseimbangan antara cinta seorang cowok dan cinta seorang cewek. Dan biasanya penyebab terjadinya cinta bertepuk sebelah tangan itu karena misalnya cewek terlalu berharap kepada cowok, padahal pada akhirnya cowok itu sebenarnya tidak terlalu serius menjalani hubungan dengan ceweknya, tetapi cewek itu sudah sangat berharap, cewek itu sudah yakin, terlalu yakin, cewek itu sota gantong mati ya. Nah, penyebabnya apa sehingga cewek yang tak gantung mati pada cowok? Nanti pada akhirnya seperti kata lagu Dewa ya. Baru ku sadari cintaku bertepuk sebelah tangan. Ada kan itu lagu ya? Nah, kenapa terjadi cintaku bertepuk sebelah tangan? Karena selain dari cewek itu terlalu berharap kepada cowoknya, terlalu mengharapkan ya, di sisi lain cowok sebenarnya itu pertama dia dari awal tidak terlalu suka sebenarnya. Karena apa? Dia jadian dengan cewek ini karena cewek itu terlalu proaktif ya. Cewek itu terlalu masoso. Ada suatu cewek yang masoso ada. Jadi silangkan bayangkan kalau Anda cewek dan juga kalau Anda cowok, Anda bayangkan cowok itu yang terlalu masoso ke cewek sehingga bisa menimbulkan rasa pastiu. Nah, jadi karena dari awalnya cowok sebenarnya tidak ada rasa kepada cewek ini. Demikian juga sebaliknya, cewek ini sebenarnya tidak ada rasa kepada cowok ini.
Tetapi pendekatan yang dilakukan oleh atau saya bicara saja tentang cowok, ya. Kenapa pada akhirnya cewek itu tidak terlalu pada akhirnya cewek itu pergi dengan cowok lain? Pertama, cowoknya ini dia terlalu agresif dalam PDKT ke cewek, dan dia mengadakan, dia memakai cara manipulatif love. Manipulatif love ini artinya dia memberikan sesuatu untuk ceweknya, ya. Dia memberikan sesuatu untuk ceweknya dengan maksud supaya cewek ini yang terima barang ini, baik boneka Winnie the Pooh, Doraemon, SpongeBob, cewek yang terima pemberian ini merasa iba atau merasa tertarik, ya, dengan cowok yang memberikan boneka Winnie the Pooh, Doraemon, dan SpongeBob itu dia kasih. Jadi cewek itu jatuh cinta kepada cowok itu bukan natur sebenarnya. Bukan karena dia tertarik dengan inner beauty cowoknya. Dia bukan karena tertarik dengan tingkah laku dari cowok. Dia sebenarnya tidak tertarik dengan bentuk badan dari cowok. Tidak tertarik sebenarnya dia. Tapi karena cowok itu pakai pendekatan manipulatif love, jadi dia memanipulasi, ya. Dia tidak menunjukkan karakteristik. Dia tidak unggul dalam menunjukkan karakteristik sopan santun, atau dia tidak menunjukkan karakter yang asli. Tetapi dia memanipulasi si cewek. Dia memberikan sesuatu, dia belikan paket data, sehingga cewek sorasa begitu. Cewek sorasa begitu mau batolak karena so banyak yang dia terima. Haleluya. Akhirnya cowok ini pikir si cewek sayang ke dia. Dia pikir itu true love, cinta sejati, ya. Dia pikir itu cinta sejati dari cewek. Padahal itu cewek rasa perhatian pada dia, cewek sayang pada dia, itu karena dia bangkitkan lewat manipulatif love. Dia memanipulasi. Jadi cewek itu jatuh cinta bukan karena tertarik dengan pembawaannya, karakternya, tetapi tertarik karena Sora sabagi itu mau tolak. Karena apa? Tuh cewek so terima tuh barang. Nah, akhirnya pacaranlah mereka berdua. Ketika mereka pacaran, ya, satu waktu cowok ini ketika sudah jadi dengan ceweknya ini, mulai muncul rasa bosan, mulai muncul rasa pandang enteng, ya, si cowok. Sehingga dasar karakter dari cowok ini yang memang tidak bagus, pada waktu dia bergaul dengan cewek ini, akhirnya cewek juga ini bisa si cewek itu mulai sedikit bosan dengan ini cowok, karena ekspresi cowok di hari-hari pertama itu waktu PDKT sudah berbeda dengan ketika sudah 1-2 tahun pacaran. Nah, cowoknya lupa, ya, bahwa dia itu mau mencintai cewek ini sebenarnya bukan dengan ketulusan, tetapi karena tertarik dengan libido atau hawa nafsu, penampilan di luar saja, ya. Jadi beda tuh mencintai karena selama batamang kok muncul rasa simpati karena pengorbanan, beda. Ini karena dia kejar si cewek dengan cara-cara memberi cewek itu sesuatu.
Akhirnya dia tidak sadar bahwa pacaran itu ketika masuk di tahun-tahun pertama, ya, apalagi frekuensi pertemuan itu tidak di-manage, tidak diatur sedemikian rupa, sehingga bisa menimbulkan rasa bosan di antara mereka berdua. Nah, ketika cewek itu mulai bosan dengan cowok ini, karena memang ternyata karakter dari cowok ini tidak terlalu bagus, ya, cewek ini sudah mulai menilai. Dan ada pengalaman, cewek itu ketika dia baru usia 3 bulan pacaran dengan cowoknya, cewek ini mulai bosan. Iya. Dan dia mulai berpikir bagaimana caranya mengakhiri hubungannya dengan itu cowok. Jadi si cewek itu mulai bosan. Cewek itu mulai berpikir bagaimana mengakhiri hubungannya dengan itu cowok. Mulai di situ, bulan ketiga, cewek sebenarnya sudah tidak terlalu sayang ke cowok itu. Ya. Tapi cowok salah tafsir. Cowok pikir cewek itu semakin sayang ke dia. Cowok ini berpikir si cewek makin sayang ke dia. Dia tidak tahu bahwa cewek itu sudah mulai tidak terlalu suka dengan dia. Nah, mulailah di situ cowok itu tetap meskipun dalam keadaan bosan mungkin, tetapi karena sudah berjalan 1 tahun dia mulai sayang si cewek. Dia tidak tahu bahwa si ceweknya itu mulai tidak suka dengan dia. Dan itu berjalan sampai tahun kedua. Bayangkan, 2 tahun pacaran, bulan ketiga sebenarnya cewek sudah tidak terlalu suka. Tapi karena cewek rasa begitu, mau terus terang. Nah, padahal cewek itu sudah menunjukkan gelagat-gelagat yang tidak simpatik. Tapi cowok ini tumpul. Cowok ini dia tidak peka terhadap rangsang. Dia tidak mengerti, dia tidak tahu ya. Dia mungkin kurang pengalaman membaca gerak-gerik dari cewek yang sudah mulai bosan. Dia terus mendekati, dia terus pacaran, dan dia menganggap bahwa mereka berdua akan menikah. Ya. Akhirnya memasuki akhir tahun dari kedua, 2 tahun itu sudah memasuki tahun ketiga. Cowok ini, dia sangat kaget ketika cewek itu, HP dari cewek ini tertinggal di meja di restoran. Mereka mau makan. Cewek PHP itu tertinggal di meja. Cewek PHP tertinggal di meja. Cewek pergi toilet. Ketika cewek pergi toilet, muncul telepon dari WA. Muncul telepon, cowok lihat tuh HP. Cowok lihat di HP itu, nama yang muncul itu adalah Yayang. Oh, ini so tahu tuh itu Yayang. Cowok lihat si penelpon ini seorang cowok, tapi cewek registrasi di HP Yayang. Cowok ini seperti disambar petir di siang bolong. Sama dengan petir ada sambar ini cowok. Kenapa? Karena ternyata cewek ini menyimpan sebuah rahasia yang dia simpan berbulan-bulan, bahkan sampai 2 tahun dia simpan. Akhirnya cowok itu ketika cewek pulang dari toilet, cowok bilang, itu tadi ada telepon masuk WA. Oh iya? Coba lihat. Kamu balik ngana balik telepon sekarang. Cewek lihat mana?
Cewek lihat panggilan. Langsung basuar dingin tuh cewek. Siapa cewek basuar dingin? Yang telepon dia ternyata cewek pehugel. Cewek ternyata selama ada cowok. Mar dia simpan dengan rapihnya. Akhirnya cowok suruh telepon. Cowok nak telepon sekarang kita mau dengar ngoni dua cerita. Cewek alasan, nanti juga sebentar. Nggak, ngana telepon sekarang kong kasih speaker kita mau dengar. Nanti juga. Oh nyanda. Ngana mesti jujur pe kita. Ngana telepon sekarang, saya speaker. Karena cewek enggak mau telepon, cowok kecewa sekali dengan ceweknya ini. Akhirnya cowok telepon saya dan dia bilang, Kak Van, kita kecewa sekali karena dia tidak terus terang di awal-awal. Cewek itu saya kenal, cewek juga telepon sama saya, ya. Bukan cewek telepon sama saya telepon ke ceweknya. Dia bilang, Kak Van, kita dibohongin. Dia ada berdusta akan kita. Kita yang tulus kita. Kita sayang sekali dia dari awal. Apa yang dia minta kita kasih. Dia minta tolong, kita siap. Seumur 2 tahun lebih Kak Van. Dan ternyata dia menyimpan sebuah rahasia. Kecewa sekali kita. Kita ada sayang-sayang dia selama ini. Ternyata dia tidak sayang kita. Ini loh tuh. Baru ku sadari cintaku bertepuk sebelah tangan. Kita telepon ke cewek karena kita kenal tuh cewek. Ada banyak kasus begini. Bukan cuma 2, 3, 4. Banyak. Puluhan. Kita telepon ke cewek. Aduh, ada masalah kok tengok ni 2 tadi kan. Apa Kak Van? Dia sudah cerita sama kita. Oh, iya ya. Begitulah Kak Van. Kita mulai interogasi pe cewek. Siapa dengannya terus terang kok dari awalnya. Kong akhirnya dia merasa dia itu dibohongin. Cewek mengaku. Kak Van jujur ya, memang ini kita salah. Mari kita nyandak berani mau ungkapkan secara langsung. Kita nyandak berani mau terus terang. Minta maaf Kak Van. Ini memang kita salah. Nah, jadi selanjutnya bagaimana? Ya Kak Van, jujur saja Kak Van. Kita tanya, apa? Kita sudah 1,5 tahun. Dan itu cowok yang ada telepon ke kita waktu terang di restoran waktu itu. Oh, mari apa nanya terus terang? Ya itulah kita kesalahan Kak Van. Kita tidak mampu terus terang. Iya. Haleluya. Jadi cinta itu bertepuk sebelah tangan itu bisa saja karena kesalahan dari si cowok. Ngana mau gate katuk apa dia dengan cara yang apa? Memberi. Padahal Kidung Agung 8 ada bilang, the power of love ya. Cinta itu kuat seperti maut. Air yang banyak tak dapat menghanyutkannya. Coba saya baca. Kita baca for ngoni-ngoni. Kidung Agung. Kidung Agung pasalnya yang ke 8 ayatnya yang ke 7. Perhatikan Kidung Agung 8 ayat yang ke-7. Begini bunyi firman Tuhan. Air yang banyak
tak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Alkitab kok so bilang. Alkitab so bilang, ya. Cinta itu kuat seperti maut. Ya. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Sekalipun orang memberi harta untuk benda rumahnya, sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Kidung Agung 8 ayat 7. Firman Tuhan kata so bilang, ya, memberi harta, memberi materi, sekali kelak dia akan dihina. Kecewa sekali ini cowok, ya. Tapi cewek bilang, Kak Van, pada dasarnya dari awal sebenarnya kita tidak simpati. Makanya ngoni cewek-cewek, jangan ngoni merasa tertekan ketika cowok mulai memperhatikan ngana. Ketika doi mulai masuk, paket data mulai masuk, boneka Winnie the Pooh, SpongeBob dan Doraemon mulai masuk pengana. Jangan ngana rasa begitu untuk tegas menolak itu. Jangan. Ngana mesti tegas tolak itu. Lebih baik berterus terang di awal. Jangan rasa kirene. Jangan rasa begitu dengan perasaan orang. Ngana jamin DP perasaan padahal itu cara yang keliru, cara yang salah. Salah kok tuh jamin perasaan begitu. Akhirnya ngana pe cara menjamin orang pe perasaan begitu, bahkan itu berlangsung dalam waktu yang lama. Ngana dorong dia, ngana sebabkan dia mengalami yang namanya cinta bertepuk sebelah tangan. Makanya kalau dari awal itu tidak suka, ya, langsung anak bikin keputusan, tidak tertarik. Sobat tamang 1-2 bulan, sobat tamang setengah tahun, rupanya ndak no. Jangan bapaksa. Iya. Sebab begini, hati-hati dengan ngana mau jatuh cinta kepada seseorang karena belas kasihan. Hati-hati. Kalau ngana mengingini seseorang, ngana jatuh cinta kepada seorang, orang itu cewek-cewek, orang itu harus ganteng menurut ngana. Fasung. Iya. Ada cewek 10 tahun lalu, dia bilang nggak penting waktu ganteng Kak Van. Yang penting DP kelakuan. Nggak penting ganteng kata, yang penting DP kelakuan. Nah, seiring berjalannya waktu, teman-teman, akhirnya ketika mereka sampai di pernikahan, ketika mereka menikah, yang terjadi adalah apa? Cewek ini atau yang sudah jadi ibu ini, dia itu tagate dengan tamang kantor. Kita tanya, coba ngana jujur, apa yang membuat ngana tagate dengan orang tamang kantor? Ngana kan so bilang, ngana pe laki itu pada waktu dia masih muda itu, dia baik. Ya, baik. Dan sampai sekarang dia masih baik atau sudah kurang baik? Ibu jawab, masih baik. Pertanyaan berikut. Kalau tuh laki itu masih baik-baik, kenapa ngana itu tak salah dengan taman kantor? Ngana pe laki masih baik-baik. Akhirnya dia jujur.
Dan kita coba pancing begini, tanya ke dia. Kira-kira di usia 30-an seperti ini, penampilan fisik itu pengaruh enggak? Nah, akhirnya si ibu jawab, ya pengaruh. Kita tanya, berapa persen di usia ibu yang 38 begini, berapa persen pengaruh kegantengan seorang pria di mata ibu? Dia bilang 60%. Nah, jadi kalau orang mengingini seseorang, mau cintai seseorang itu harus sepadan dong. Artinya, ngana mesti tertarik dengan DP apa? DP fasung. Lebih bagus leka tuh fasung fisik dan baik-baik secara rohani karakter. Jadi jangan sampai membangun satu hubungan itu dibangun di atas dasar nyandak suka sama suka. Karena pemberian ngana jatuh cinta. Apalagi kalau karena orang tua senang. Hati-hati. Kekuatan orang tua itu luar biasa kakak beradik. Ngana sebenarnya nih mau tuh cewek. Karena orang tua sudah suka sekali tuh cewek. Akhirnya ngana ikut akan tuh orang tua mau. Bukan orang tua yang akan mau kawin. Ngana yang mau kawin. Jadi harus hati-hati di sini. Pada waktu ngana mau memilih seorang pendamping itu, jangan dengar orang tua. Boleh dengar tapi olah. Ini masuk di akal atau enggak? Masih masuk di akalnya enggak? Karena bukan orang tua yang mau kawin, ngana yang mau kawin. Jadi penyebab cinta bertepuk sebelah tangan itu karena dari awal itu ada jamin-jamin perasaan. Iya. Ngana nyandak terus terang. Ngana kok nyandak sayang dia, ngana bilang sayang. Sudah panggil say. Padahal ngana nggak sayang. Akhirnya dia jadi korban cinta bertepuk sebelah tangan. Nah, jadi belajarlah berterus terang. Kalau memang ngana mau, jujur jodoh ngana pe diri. Bagaimana ngana nyandak jujur pada diri sendiri? Makanya, sedangkan ngana pe diri sendiri ngana tidak jujur, apalagi buat orang lain. Belajarlah jujur berterus terang. Dan usahakan ngana itu sayang cowok itu karena apa? Ya? Karena ngana rasa nyaman dengan dia, ngana rasa aman dengan dia, nyaman dan aman, dan ngana tertarik ke dia secara fisik, dan tentunya lebih dari itu, seiman. Saya tidak singgung seiman di sini karena nanti kita bahas di waktu yang akan datang. Mungkin besok. Ya. Jodoh dari Allah. Bagaimana kita memastikannya besok ya. Nah, jadi kita bahas ulang. Tetapi itu lebih spesifik di masalah iman. Masalah beda agama. Nah, jadi jangan menghindari tidak terjadi cinta bertepuk di sebelah tangan. Kalau masih pacaran, belum menikah, jangan cintai pasangan Anda itu lebih dari 50%. Apalagi kalian itu masih di bawah umur 23 tahun. Pacaran umur 17, 18, 19, 20, 21, 22, ini 5 tahun. 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ya, jangan Anda terlalu mencintai pasangan Anda. Lebih dari 50%. Kenapa? Menjaga jangan sampai dia masih mau jadi di orang lain. Karena mesti antisipasi itu. Betul ini 2 subaku sayang. 2 tahun. Betul ini 2 subaku sayang 3 tahun. Tapi ngana ada mau pitau ke sana. Dia ternyata lebih tertarik dengan yang lain. Iya, ngana yang takets. Makanya jangan terlalu sayang tuh cowok atau tuh cewek lebih dari 50%. Antisipasi, jaga-jaga jangan sampai putus. Di buku saya
Ada apa dengan cinta itu? Kita ada tulis di dalam situ salah satu sub judul itu, When God Say No. When God Say No. Ketika Tuhan berkata tidak. Jadi nggak mesti antisipasi itu. Sebab pernikahan itu sebenarnya bukan cuma ngoni dua perancangan, tetapi ada rancangan Tuhan di dalam. Anak kan orang Kristen, orang yang beriman. Jadi sampai di masalah pacaran dan memilih jodoh pendamping itu harus berdasarkan kaidah-kaidah normat, kaidah-kaidah firman Tuhan. Aturan-aturan main firman Tuhan. Ya. Jadi pernikahan itu bukan cuma ngapain rencana. Tuhan juga punya rencana. Kalau orang beriman. Karena Tuhan yang mempunyai rencana, jangan terlalu harap manusia. Yakin saja ada orang lain yang terbaik dari Tuhan. Ya. Jangan dimabuk cinta itu, mabuk ngading. So sayang sekali. So terlalu sayang. Sehingga ketika putus, cinta kan pada awalnya itu tai gigi rasa coklat. Maka ngana alami putus cinta itu DP nama itu coklat rasa tai gigi. Jangan ngana terlalu over. Ya. Yang terlalu over dalam over capacity ya. Over kapasitas di masalah terlalu berlebihan ngana sayang pada dia. Ketika putus ngana kecewa sekali. Ketika ngana pecinta bertepuk sebelah tangan ngana kecewa sekali. Jadi bagaimana caranya supaya ngana itu mengalami cinta bertepuk sebelah tangan itu? Jangan terlalu sayang dia. Dan milikilah tingkat kepekaan untuk menilai. Ya. Ini gelagat pasangan ini, gelagat cewek ini, gelagat cowok ini. Dapat tahu, apalagi kalau perempuan itu dia memiliki naluri, indera keenam kata, naluri, intuisi itu perempuan. Karena seharusnya dapat tahu, cowok itu masih sayang atau enggak, sebenarnya nggak mesti dapat tahu. Mari yang lain kali kok begonya tuh orang itu cewek-cewek, nggak so tahu dia sudah terlalu sayang pengana, mar nggak rasa takut kehilangan dia. Ini tuh cinta bertepuk sebelah tangan. Cinta bertepuk sebelah tangan. Ngana tahu. Ngana sadar. Dia sudah sayang ngana. Ngana dalam kondisi takut kehilangan. Sebenarnya jangan takut kehilangan. Karena kalau bukan jodoh dari Tuhan, Tuhan pele ngoni dua hubungan. Makanya kata penting itu kalau pacaran itu bawa di dalam Tuhan. Kalau batunangan itu bawa di dalam doa. Minta Tuhan campur tangan. Iya. Tuhan kalau ada sesuatu yang tidak bagus pada dia, membuat kita kecewa, tidak bisa terima, putuskan sekarang tuh hubungan. Pernah tidak cewek cowok pacaran kau berdoa begitu? Tidak. Ngana tidak jawab dalam doa. Biasanya apa? Ngana pertahankan itu cinta. So ada tanda-tanda sebenarnya ngoni dua bukan jodoh dari Tuhan. Ngana pertahankan, ngana paksa itu. Iya. Ngana kata bapak paksa. Haleluya. Akhirnya risikonya apa? Cinta bertepuk sebelah tangan. Ngana sayang dia tidak sayang ngana. Oke? Kalau ada yang mau bertanya silakan tulis. Ibu-ibu, bapak-bapak yang punya anak remaja, mari komen sekarang. Tanya. Apa kira-kira yang perlu ditanyakan malam hari ini? Ya. Jadi itu jangan sampai orang terlalu overconfidence, terlalu percaya diri. Mau kawin kok orang doa. Ketika Tuhan berkata tidak, ngana yang pusing. Harus mampu tangkaraba. Ya, berdoa. Mar hati-hati. Jangan tak gantung mati. Ngana so gantung mati ternyata dia nak sayang pengana. Yang penting so kawin. Yang penting so berumah tangga.
Nah ini kok tuh parah ini. Orang berumah tangga karena apa? Takut jadi langkoi. Akhirnya apa juga ada. Awalnya apa pilih. Nah ketika umur, oh tak ada jo, sambarang tak ada jo. Nah itu jadi semua itu harus diatur dengan baik. Diatur dengan baik. Harus punya hikmat. Ya. Jangan terlalu masoso. Sebab cowok-cowok yang memaksakan cinta Anda kepada seorang cewek, meskipun pada akhirnya cewek memang jatuh cinta pangana, kalau Anda memaksakan kehendak, itu sebenarnya tidak asli, yang tidak alamiah. Yang takutnya sebenarnya cewek tidak suka pangana, karena Anda memaksakan diri, akhirnya di tahun yang akan datang, Anda tuai. Apa yang Anda tuai? Bisa saja dia ada lain. Hati-hati. Jadi harus di manage secara baik. Ya. Jangan sampai ngana gigi jari. Talalu kok berharap ke manusia. Talalu kok berharap pada dia. Gigi jari. Kecewa. Coklat rasa tai gigi. Terlalu ngarep. Orang Jawa bilang ngarep. Terlalu berharap. Iya. Sebenarnya bukan jodoh dari Tuhan. Marbah paksa sekali. Akhirnya Tuhan lepas tangan. Oke dah. Sampai suka pada dia. Sapu aja kalau begitu. Nah dengar-dengaran. Tuhan masih ada yang lebih bagus di kemudian hari. Ya. Karena so tempel bayar-bayar aku atuh Pak. Jadi jangan sampai ada kesan-kesan manipulatif. Hubungan itu dibangun atas dasar manipulasi. Enggak. Jangan manipulasi. Tampil apa adanya saja ya. Tampil apa adanya. Secara alamiah. Pertemuan itu alamiah. Ada PDP baku suka karena apa? Sudah merasakan bagaimana saling menopang berkorban. Jangan lupa harus ada ketertarikan secara fisik. Ya, itu. Jadi jangan sampai tong sonentak diri waktu nangan. Jangan sampai kong pakatung-tung, memang tidak ada hikmat. Hari anak muda, orang tua boleh sampaikan kepada anak-anak. Ya, jangan sampai kong sotako karena tidak mau dapat jodoh. Ya. Ada yang kita tanya begini ke teman cewek-cewek. Ngana bisa akui itu cinta sejati itu menerima pasangan apa adanya? Dia jawab, iya. Iya, Kak. Torang katu mesti cintai torang pasangan apa adanya. Iyo, itu kalau suka kawin. Kalau suka kawin buka mata lebar-lebar. Terima dia apa adanya. Mar kalau masih pacaran, pilih. Buka mata besar-besar kalau masih pacaran. Kalau suka kawin, tutuplah matamu rapat-rapat. Iya. Oke, sudah ada pertanyaan yang masuk mungkin dari atas. Jadi, anak-anak muda kalau mau bertanya silakan silakan komen dan bertanya. Ada kira-kira banyak ibu-ibu yang nonton. Ibu-ibu, apa kabar ibu-ibu? Ya, suka lagi jadi dengar itu? Ada ibu-ibu di tahun berapa ini? Ibu-ibu pacaran di tahun 80-an. Itu biasanya ubi mesak pelagu yang romantis tuh kan. Kisah kasih di sekolah. Atau mungkin ada Ricky Kamar itu Faris RM. Cintaku di Barcelona, Sakura. Ini ibu-ibu banyak sekali yang nonton ini. Ada banyak juga sih cewek-cewek. Tapi aduh tante-tante.
Bahkan ada ibu-ibu yang kalau kita menyanyi ini lagu, dia ingat DP masa-masa remaja dulu. Apa itu? Jatuh cinta berjuta rasanya. Na 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 na. Dia jauh. Na 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 na. Di Silitonga. Di sini ada ibu-ibu yang kita tahu dong pacaran itu DP lagu-lagu top waktu itu. Ya, banyak tante-tante suka sekali dia nonton kalau bahas tentang love, sex and dating kan. Nah, memang katuk mau Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Ada nonton Terpujilah nama Tuhan. Kita kira membatanya. Rencekila dari Kalimantan Tengah. Ada Pungki Jennifer. Halo. Bagaimana Jo? Pungki. Udah bye-bye. So berapa anak sekarang? Pungki so berapa anak? Cewek cantik dari Sonder. Berapa kali ikut Kak Fani P? Seminar yang KKR kan Pungki? Seminar di Kobong. Kong KKR di Gemim Tonolet itu kan? Marah ada bikin di aula. Ya, ada iko kan atau? Yuk Kak Fani ada tuh hari kok ada iko. Berapa tahun lalu itu? 2000 berapa itu? 2011 atau 2010? So berapa anak sekarang Pungki? Nah bebe itu ada yang laki. Ada siapa ada Kalimantan, so om Mardong suka sekali dengar ini masalah pacaran ini. Ya, nostalgia apa? Gembala Fani Luan tak orang Kanonan di Riau. Emang dorang uni baik-baik kok. Napa tapi tamang satu kelas Lanis Molang, Jadar Jakarta, orang Languan. For anak-anak muda kok itu ini kamu nonton. Mar, silakan saja bilang penghuni anak-anak Ya kote salah kote. Kita tadi bilang orang tua silakan nonton kong setop anak-anak. Dengan Pak Diki Lumentut kote nonton lagi. Selamat malam Pak Diki. Apa kabar Hagai Institut? Ada Grabila Felicia Mewengkang. Batanya kok. Halo, selamat malam Pak Dokter Kiki Palohon. Apa kabar? Ada Gembala GPD Nusa Dua Bali, Bapak Pendeta Stanley Sangkoy. Ya. Regan Sondak. Adelaide Ponto. Frankie Senduk, Julia Enkol. Melan, mana ada ini pertanyaan? Alah. Nggak batanya. Semua tutup dang. Ada di Kegerungan, tante-tante masih suka nonton tentang pacaran. Bram Lumintang, apalagi Desi Ratu, Natasha Palar, Rencekila, Neliru Mopa, Grace Moningke. Banyak sekali ada nonton, nggak ada yang batanya. Batanya kok supaya lebih banyak tuh membahas. Joy Silvana, udah ada admin dosen kita Pak Hani Rompis, ada Bung Ready semua, wartawan, ada Kesia mau kurasir apa? Mau tanya kamari kok, bagaimana ini ndak bertanya? Ada Frankie Ratu, Om Ganteng, so boleh datang balik di sekolah kita Pelanguan ke penamatan, Frankie Ratu, ada Vanson Sambeka. Ada David Charles Tuwo. Malam Fit, apa kabar? Ada pastor dari Tomata, Ronald Lumatau. Apa kabar Ronald Lumatau, pastor, sehat-sehat semua ya. Foni Nayuan, Sinta Tangkere, Pak Gem juga nonton. Ya, Nivela Mokalo, bertanya, di mana anak sekarang? Cewek cantik dari Laringis. Di mana? Atau Sokaweng? Nivela Sokaweng? Ini pertanyaan muncul satu. Ya, cuma satu yang bertanya. Bagaimana orang tahu kalau seseorang itu jodoh dari Tuhan, Kak Fan? Ngana mesti lihat itu dari manusia 3 dimensi. Ya. Pertama, lihat rohnya. Lihat kedekatannya dengan Tuhan. Jadi dari iman dulu, dari rohani ngana lihat. Ya. Setelah di rohani itu ngana pelajari dia hati nurani.
Suara hati, intuisi, dan persekutuan. Kedekatannya dengan Tuhan. Pelajari Bapak itu. Kalau dia sudah memenuhi standar seiman, rohani, takut Tuhan, hati nuraninya berfungsi dengan baik. 1 bulan pacaran dia mau minta ciong, dia mau minta bapelok. Nah, kalau berarti DP hati nurani itu tidak terlalu berfungsi. Belum kawin sumpah kuplo, apalagi semua ML hubungan seks, berarti orang ini hati nuraninya itu tidak terlalu bersih, agak tumpul, ya, tidak peka. Hindari yang begitu. Yang kedua, roh. Kedua, jiwa. Jiwa itu ada 3 dimensi. Roh, intelek, emosi, dan kehendak. Lihat cara dia berpikir. Jangan tell me, jangan tulalit. Ya, lihat dia punya emosi, emotional question itu cerdas dan DP emosi. Jangan kali DP emosi tidak cerdas, tak sontong sedikit tapi besar. Nggak mau susah nanti. Di muka banyak orang itu dia maraju dia pulang. Pelal ibadah. Di pesta, tak sontong sedikit tapi besar. Ngana salah bicara pada dia tersinggung, dia pulang. Mau siksa ngana. Pelajari bebe DP emosi. Kecerdasan emosi, emotional question, ya. Dan kehendak, cara dia mengambil keputusan. Itu gambaran tentang jiwa semua. Karakternya seperti apa? Garang orangnya, pemarah, atau apa? Mesti dicek itu semua. Tapi kalau lihat sepadan cara berpikir bagus, connect. Kalau cerita connect, tuh perasaan juga yang memang membaku-baku sayang, senang. Itu dari jiwa. Yang berikut tubuh. Lupa kita bilang tadi, sepadan. Sepadan itu jangan kok ngana tinggi 1,4 meter, dia tinggi 2,5 meter. Jadi hal begini cocok lah ini. Laki-laki lebih tinggi. Jangan kong laki-laki ngana. Jangan laki-laki kong mana bagaimana. Jangan tuh pendek ini laki-laki, ini perempuan. Fisik, tapi itu nomor sekian. Tidak masalah juga. Ada tapi teman petol. DP istri tinggi. Tidak masalah sih. Yang paling krusial, yang paling bagus di sini, penting di sini ialah roh. Fisik biar nak menunjang. Satu muda sekali, satu so tua. Tidak masalah. Yang penting roh. Seiman, sama-sama menyembah Tuhan, kong baku sayang. Emosi, baku sayang. Jadi itu ya. Roh, jiwa, dan tubuh. Tubuh juga yang saya maksudkan di sini apa, saudara-saudara? Tubuh. Maksudnya apa? Lihat dia kesehatan. Jangan dia AIDS. Ngana mau suka kawin, cewek-cewek, ngana mau suka kawin dengan cowok yang rohani, takut Tuhan. Oke. Ngana mau suka dengan cowok yang sarjana, emosinya bagus, rendah hati, tapi dia ada penderita penyakit AIDS, atau dia kalau corona gampang sembuhkan, kalau AIDS enggak tuh. Ada HIV, AIDS. Mau enggak ngana? Cewek-cewek mau enggak pacaran dengan cowok yang ada penderita AIDS? Itu cuman karena anugerah terbesar dari Tuhan untuk ngana, baru ngana bisa kawin dengan orang penderita AIDS. Habis kawin mati. Ya. Roh, jiwa, dan tubuh itu ada DP penting-penting semua itu. Ya. Jadi pertanyaannya sudah terjawab ya. Orang mau tahu dari mana? Jodoh itu dari Allah atau tidak? Indikator pertama itu harus seiman. Ya. Ya. Jodoh. Sepadan. Jangan kamu menjadi pasangan yang tidak seimbang. Jadi harus seimbang, harus sepadan. Oke? Dan berikut, ada lagi kira-kira yang mau bertanya? Ya, apakah cuma ini dari Bapak Gembala GBI Buol Toli-Toli. Hahaha, mai itu ada kage, kita ada tatawa, ada dengar itu langkoi. Orang Karukua, orang Languan Kang ya, akrab sekali dengan langkoi. Sampai
Istri leki tak kaget, tak tawa, dengar langkoi. Selama engkau nak jadi itu langkoyan. Langkoi kok itu artinya telat menikah. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Oh, dok, ya ada gembala-gembala ini ya yang. Oh ya, dan sepang. Dan so boleh pasar sekolah Alkitab, kompi pilih kamar tu cek-cek fasung-fasung, setia di sana. Jangan usah pilih di luar-luar sana. Pilih tu cek di sekolah Alkitab. Mau nggak mau jadi gembala. Dan cek sepang dari apa tadi? Mariri. Selalu pada cek pe kampung ya. Juga ada Bapak Gembala dari Sorong, Bapak Pendeta Calvin Wauruntu. Ya. Haleluya. Sedang nonton juga. Darani Kutulus, Vanla Claudia, ada Bapak Gembala GPDI Air Tembaga, Bapak Pendeta, Bapak Gembala Novi Manaronsong. Apa kabar? Ya. Mana ada ini anak-anak muda ini? Ini anak-anak muda banyak sekali, malah enggak bertanya ya. Ya. Haleluya, pakakaan, kata Gembala GPDI Air Tembaga, Bitung. Ada Deski Opot, Fernando Doni Saerang. Dosen yang luar biasa. Bagaimana lah itu tuh tinggi 2,5 meter ya om? Iya dong. Bisa saja kan ada orang tinggi 2,5 meter. Kong dia kawin sana dengan cuma 1,4 meter, 1,3 meter kuar. Tapi itu enggak masalah. Yang penting baku sayang. Oke? Ya. Masalah umur juga demikian. Mau perempuan umur 35 tahun, laki-laki 25 tahun, enggak masalah. Yang penting baku sayang. Oke? Kakak saya itu kan waktu dia menikah, istrinya 33 tahun, dia usia 27 tahun. 6 tahun bedanya. Masih punya anak, lihat operasi sesar, hidup bahagia, enggak masalah. Ya, emplas tanya kemarin bagian semua. Nah, ada Dolphy Sumarau, apa kabar? Selamat malam semua. Ada Ibu Joyce juga. Nah, jadi ini malam sudah selesai kita bahas tentang cinta bertepuk di sebelah tangan. Artinya terjadi ketidakseimbangan cinta di sana. Yang satu sangat mencintai, yang satu ternyata cuek bebek, adem ayam. Haleluya. Oh, ada lagi yang mau bertanya? Kami tunggu. Mungkin saya tidak sempat jelaskan beberapa waktu lalu itu. Pacaran itu adalah proses peralihan dari envious love ke jealous love. Nah, ada juga di sini saya catat sini proses peralihan dari romantic love ke real love. Romantic love ke real. Real itu yang nyata kok ya. Yang terlalu percaya kok tuh gombalnya seorang cowok itu. Cewek-cewek kelemahan itu di telinga memang. Dia so tahu itu gombal, mar dia enak aja digombalin. Dia tahu itu enggak masuk di akal, mar sedap. Tertawa dia, senang. Ya. Apalagi kalau so pacaran itu konco so bawa di toko emas, so saya kenal pekeluarga. Semua saya kenal pemak din papa ngana din kakak ade. Oh tuh aduh mau sekali deh. So suka kok marah pura-pura malu. Perempuan pekelemahan di situ, telinga. Haleluya. Dia tahu itu towoh, dia tahu itu badusta, nggak mungkin dia itu mau. Enak aja digombalin. Angko kok so tahu itu towo sama angko cuman senang sekali ada yang iya ada gimana. Cok bilang tong kawin itu tompi honeymoon itu terang bulan mau di Bali ya tali tinggi itu biar biasa-biasa juga. Padahal suka sekali ya. Angko Joso tahu-tahu itunya ndak masuk di akal. Angko masih percaya laki-laki pemuluh. Ya. Robah tuh cara berpacaran dari romantic love ke real love. Dan juga ada pacaran itu adalah saat-saat ubah dari activity center itu ke dialog center. Jangan cuma jalan-jalan pacaran itu. Jangan. Harus dialog. Sebab ada orang yang pacaran 2-3 tahun, tapi karena dia dialog center itu tidak diciptakan, tidak ada dialog,
ya, sekolah kelakuan. Jadi biar 3 tahun pacaran, 5 tahun pacaran, mereka tetap seperti dua sejoli yang tidak saling mengenal. Karena apa? Jalan-jalan tuh banyak. Sebenarnya itu bercerita baik-baik. Didialogkan. Kita susah pernah bilang itu. Dialogkan. Terus terang. Pengenape calon suami. Kita kalau kawin studi dengan anak itu, tapi bilang mau datang tinggalin orang. Tapi mama itu pemalas, jarang mandi. Mesti bilang semua. Supaya tuh cowok berpikir. Itu namanya real love. Kasih informasi kepada calonmu. Jangan kong cuman yang bagus-bagus. Karena takut kehilangan, ngana tampilkan yang bagus-bagus. Ngana sambunyi sama tuh busu. Setelah kawin muncul sama itu. Ada cowok yang menyesal kawin dengan DP istri. Karena apa? Aduh, dia bilang kalau kita tahu bagian tak ada kawin dengan dia. Karena apa? Selama pacaran dia simpang banyak tuh busu. Saya terus terang. Ya. Informasikan kelebihan Anda, puji Tuhan dia tahu. Kekurangan Anda itu jangan ditutupi. Informasikan. Ya. Haleluya. Oke, ada lagi. Nah, Gembala GPDI Woluan hadir, ya, Korol Kolondam beserta istri juga luar biasa. Mener, idealnya berapa lama pacaran kong menikah? Terima kasih. Pertanyaan muncul. Idealnya berapa lama pacaran baru menikah? Kita kasih tahu penghuni semua. Itu semua relatif. Tergantung frekuensi pertemuan. Tergantung kedewasaan dua orang ini. Iya. Jadi tergantung frekuensi pertemuan. Kalau DP pertemuan itu sering. Dan yang kedua, dua-dua so dewasa. So ada kerja dua-dua. Nggak perlu pacaran 2 tahun. Nggak perlu pacaran 1 tahun. Apalagi latar belakang mereka itu apa? Satu jemaat. Di satu jemaat so lama baku kenal. Apalagi satu sekolah di SD, SMP, SMA. So kerja dua-dua. Kok baku sayang? Nggak usah 1 tahun. Nggak usah setengah tahun. Pacaran 1 bulan itu boleh. Karena so dewasa rohani, dewasa fisik. So, tuh laki-laki so 30 tahun. Perempuan so 27 tahun. Sudah itu. Jadi, berapa lama pacaran kau menikah? Tergantung sih yang saya bilang tadi. Tapi pada umumnya 2-3 tahun. Jangan tahu lama. Jangan tidak jadi. Tapi relatif. Ada juga tukang yang lama pacaran tapi dia tetap jadi. Siapa kok mau lama-lama? Iya toh, coba aku tahu kok. Makanya DP ada stepnya, ya. Ada anak-anak tangganya. Pertama, perkenalan. Kedua, pertemanan. Ketiga, persahabatan. Keempat, pacaran. 5, tunangan. 6, kawin. Ada 6 tingkatan. Ada 6 etape menuju kepada pernikahan. Berapa tahun itu? Perkenalan. Cuman sesaat. Satu hari. Pertemanan. Bisa 2-3 tahun. Persahabatan. Bisa 2-3 tahun juga. Pacaran. Boleh cuma 1 tahun. Asal latar belakangnya susah. So kenal dekat. Begitu mungkin ya. Pak Gembala Koral. Oke. Sudah tidak ada yang mau bertanya? Nanti orang ketemu lagi besok. Ya. Besok, dan tolong kalau bisa dibagikan ini live ya. Dibagikan ke anak-anak Anda, ke teman-teman, ke jemaat-jemaat, ya, gembala-gembala, bagikan ini live ini ke anak-anak muda di komunitas anak-anak muda, pemuda remaja, ya, dimanapun gereja Anda. Oke, sampai di sini dulu, sampai jumpa besok malam. Terang baku dapat lagi jam 10 malam, ya. Puji Tuhan. Oh, sorry, Anda yang ingin menikmati siraman rohani kami di malam hari, itu di jam 11:30 di grup Api Pantai Kosta, ya. Kami akan khotbah di sana 11:30 tengah malam. Firman di tengah malam. Simak di grup Api Pantai Kosta. Kami akan khotbah singkat sebelum kita tidur. Sampai jumpa di waktu yang akan datang.